Ya, teman-teman semua, kali ini kita akan mewawancarai seorang tokoh seniman, sastrawan terkemuka di Lampung, Bang Isbedi Setiawan JS, seorang pengampu di Lamban Sastra Isbedi Setiawan JS yang didirikan sejak tahun 2016, di mana pada tahun lalu 2020 beliau telah menorehkan prestasi di bidang sastra, yaitu 25 nominasi Hari Puisi Indonesia, kemudian masuk dalam 5 besar Badan Bahasa Kemdikbud, serta 5 besar majalah Tempo. Baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh mewawancarai beliau, inilah dia Bang Isbedi Setiawan akan menyajikan satu karya puisinya. Silakan Bang Isbedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saiful Irbatan Paka. Saya akan bacakan Orang Bercakap. Orang bercakap, pagi mengawali hari baru, tahun yang tak berubah, selain umur terus laju. Setelah 6 burung, aku sebut titisan malaikat, jatuh dari ranting dan mati sebagai bunga, ditambus peluru oleh pemburu, lalu sunyi. Kecuali percakapan masa depan di mulut senapan untuk tetap hidup dan setia pada kursi. Genggamlah ini dan cerai-beraikan gumulan di depan mereka ancaman. 6 burung yang menjelma bunga tak akan layu di tanah subur dan merah. Bunga-bunga mekar lalu lahir lagi jadi perhiasan di taman ini. Matamu berkilau setiap beradu aroma dan rupa, seperti kau lihat perempuan atau jantan tampan. Ingatlah Julaiha pada Yusuf, tak terkira. Orang-orang bercakap di pagi hari pertama pada tahun yang lain. Tapi matahari masih berwarna sama, hitungan jam tetap seperti tahun-tahun silam. Hanya rambut akan berubah warna, hanya gigi akan tanggal satu-satu. Hanya umur bergeser pada kubur, hanya suara akan pelan, hanya telinga kembali bayi. Hanya 2 Januari 2021. Oke, terima kasih Bang Isbedi. Oh iya, apa kegiatan belakangan ini Bang Isbedi? Belakangan ini saya hanya di rumah saja, berkarya dari rumah saja, tidak kemana-mana, karena memang saat pandemi ini semua fasilitas dan apapun kegiatan aktivitas kita itu sangat terhambat. Jadi saya berada di rumah saja, berkarya dari rumah saja. Sekira itu aja dari saya sekarang ini. Oke, salam sehat. 3M Bang Isbedi. Ya, amin. Tapi Lamban Sastranya terus beraktivitas ya Bang Isya? Ya, alhamdulillah Lamban Sastra kita kan punya ada penggeraknya ya, sebagai direktur lah. Dia yang bergerak itu Erika Nopadiasani, dia yang bergerak. Saya kan hanya pengampu aja di sana gitu. Oh baik, ya saya dengar juga ada semacam pelatihan virtual untuk sastra bagi guru-guru, apakah itu betul? Ya betul, untuk sebulan ini dari bulan Februari sampai di bulan Maret ini saya mengadakan pelatihan atau workshop pelatihan penulisan puisi kepada para guru-guru se-Lampung dengan nama mereka tuh namanya Gu Pestra, jadi guru penulis sastra atau pecinta sastra. Nah, ini pertemuan itu seminggu 2 kali, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu.
hari Jumat dan hari Sabtu. Jumat itu dimulai dari jam 1 sampai jam 5 sore, kemudian jam 20 sampai jam 22. Begitupun juga hari Sabtu sampai malam Minggu. Dan menariknya dari mereka yang tadinya barangkali tidak sama sekali tidak mengenal puisi, sampai mereka bisa menulis puisi. Nah itu. Kegiatan pelatihan virtual ini sendiri kira-kira outputnya apa Bang Is? Apa melahirkan mereka membuat karya dan melahirkan buku atau bagaimana Bang Is? Oh iya betul, itu mereka berbayar begitu, dia sampai kepada penerbitan buku satu peserta itu wajib mengirimkan 5. Dan sebetulnya sampai sekarang sudah selesai. Kita bikin tema lah dari awal. Tema pertama saya bikin tentang banjir gitu kan, tentang banjir yang ada di Kalimantan Selatan atau di mana, pokoknya tema banjir. Itu yang kedua, kita bicara soal tentang stasiun, bagaimana mereka melihat tentang stasiun, baik sebagai penumpang ataupun sebagai pengantar, atau penjemput. Nah yang ketiga itu kita dengan tema, karena mereka ini adalah pendidik, maka mereka bicara tentang pendidikan. Nah, tema yang keempat kita bicara tentang pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Yang satu tema lagi yang kelima itu tema bebas. Mereka bicara tentang apa saja di situ, bebas. Nah, itu. Dan sejumlah itu sudah ada dari sekitar 50, kalau 30-an itu sudah ada yang mengirim 5 itu. Dan situ setiap ngirim mereka ada penjelasan dari saya begini, kemudian saya edit, saya serahkan lagi ke mereka begitu. Jadi kalau ngelihat aktivitas Bang Isbedi ini ya, sangat pantas kalau misalnya begitu banyak julukan-julukan yang bisa diberikan kepada seorang Isbedi Setiawan, mulai dari Paus Sastra Lampung, Empu Seniman Lampung, dan sekarang kalau lihat perkembangannya bisa juga disebut sebagai Mahaguru Sastrawan karena sudah melahirkan beberapa generasi seperti itu. Kan sebagaimana kita ketahui Bang Is, dari tahun 2020 ke belakang begitu banyak penghargaan yang diterima sebagai prestasi dari karya-karya Bang Isbedi. Kalau di Lampung sendiri, apakah Bang Isbedi pernah mendapat penghargaan dari lembaga keseniannya atau Pemdanya misalnya? Alhamdulillah sampai detik ini belum ada. Ini alhamdulillah. Apakah ini suatu kecelakaan dari pemerintah kita atau lembaga kesenian? Itu tidak ada. Cuman kemarin di akhir 2020 saya dapat dari Lambang Gedung Kuning kan, itu Ike Edwin yang memberikan penghargaan kepada saya. Selebihnya tidak ada. Tapi memang saya juga nggak tahu Lampung ini. Kelihatannya Lampung itu tidak mengakui saya sebagai seniman Lampung. Ya terutama ya mungkin dari suatu lembaga kesenian, sampai ada yang mengatakan tidak pantas berada di sini atau segala macam. Tapi bagi saya itu nggak memusingkan saya. Kalau saya frustasi dengan persoalan itu, saya tidak akan pernah berkarya gitu. Jadi saya pikir bahkan sampai kepada umpamanya nama saya pun tidak dimasukkan dalam suatu sejarah kesenian di Lampung, nggak masalah. Tapi di luar Lampung kan saya diakui itu aja. Iya, karena kalau kita lihat kan secara historis ya, dari mulai tahun 76-an Bang Isbedi mulai berkarya dengan capaian-capaian yang luar biasa sampai saat ini. Kira-kira udah berapa banyak karya-karya Bang Isbedi yang dibuat buku gitu? Udah ada berapa buku maksud saya? Kalau buku mungkin lebih dari 40 ya. Kalau kita ngelihat dari zaman dulu kita 82-an itu kita penerbitan kan lewat stensil atau fotokopian kan. Yang kemudian saya sendiri gak punya sekali dokumentasinya. Dan untungnya ada seorang Lukman Hakim yang seorang periset kemudian mencarikan dan 12 judul itu dapat. Nah itu belum yang lain. Kalau yang masih dan selebihnya saya lebih banyak memang ke penerbitan termasuk penerbitan mayor ya, itu yang terbitan Gramedia, Grasindo gitu kan, Bentang gitu kan, sampai ke penerbitan indie seperti Buku Pop misalnya kan, kemudian Basa Basi itu kan indie semua. Artinya dari yang penerbit besar sampai penerbit kecil kita bisa udah ada gitu, sekitar 40-an lah gitu. Ya, kalau saya lihat soal penghargaan yang justru daerah mengabaikan gitu ya, saya pikir bukan suatu masalah buat ketokohan Bang Isbedi, nama besar Bang Isbedi yang sudah
mapan di tingkat nasional maupun regional ASEAN ya. Karena seperti yang bisa kita lihat ketika Lamban Sastra ISBD Setiawan JS menyelenggarakan temu sastrawan internasional yang dihadiri oleh 7 negara itu. Kira-kira bagaimana Bang? Kalau misalnya penyelenggaraan pertemuan itu di kedepannya bisa diagendakan kembali. Ya sebetulnya dari yang awal kemarin kita kan alhamdulillah ya sebetulnya 7 negara yang saya berani klaim itu bahwa itu benar-benar internasional dan tidak internasional. Karena di sana India ikut begitu kan. Kemudian dari Australia juga ada begitu kan. Nah, dari awal juga kita bikin agenda. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata Ekrab sebagai endarwan dan mewakili gubernur sudah menyatakan ini akan dilanjutkan kan karena ini bagus menurutnya. Kemudian Bupati Pesawaran juga ada siap gitu kan. Tapi persoalan sekarang Covid. Saya terakhir kemarin ketemu sama ownernya Tegalmas, Pak Thomas Rizka. Itu dia udah berjanji sama saya, Om, festival Tegalmas kita langsungkan, tapi dengan catatan setelah Idul Fitri dan satu masalah kalau Covid sudah agak aman, kata dia bilang gitu. Kita bisa langsungkan. Ini menarik, kata dia bilang gitu. Nah, ya artinya kalau dengan begitu ya nggak mesti 1 tahun sekali, bisa aja 2 tahun sekali gitu kan Bang, diagendakan sehingga persiapannya bisa lebih matang dengan mengundang lebih luas lagi negara yang bisa hadir di Lampung. 2 tahun sekali saya kira untuk di suatu festival internasional itu sebetulnya lebih bagus ketimbang setahun sekali. Memang iya itu. Sebetulnya ada lagi tawaran lagi kemarin saya sempat ngobrol sama senator dari Jakarta DPR RI kita, Ahmad Bastian. Ternyata dia juga punya sejenis itu di daerah Mutun daerah apa itu saya lupa namanya itu juga. Sampai dia bilang, Bang kalau ini sudah jadi sekarang baru sekian persen, kalau sudah jadi 100% kata Bang dengan kocek sekian kita siap kok di sini. Itu kita ngobrol kemarin tuh dengan wali kota Metro, pemenang wali kota Metro, kemudian sama ada Abi Hasan Nuhan di tepatnya Pondok Santap Taman Untung. Saat itu dia ada siap gitu kan. Artinya kita bisa punya warna-warna lain begitu. Oh, Tegalmas dengan nama Festival Tegalmas Island. Di sini kita bisa nama apa lagi? Saya kira dengan banyaknya festival-festival sastra di Lampung, saya yakin itu bisa mendongkrak juga objek-objek wisata yang ada di daerah ini. Ada banyak sebetulnya bisa kita lakukan untuk mengenalkan Lampung di tingkat internasional. Dan ini kegiatan seperti ini kan merupakan salah satu pendukung dari program Pak Gubernur Arinal dan Wagubnya Ibu Nuni yang saat ini dengan 33 janji kerjanya itu diantaranya adalah Lampung Kaya Festival. Karena ini merupakan kegiatan yang keren sebagai promosi daerah, baik dari promosi objek wisatanya maupun budayanya yang dilakukan Lamban Sastra Bang ISBD Setiawan ini dengan menyelenggarakan Festival Tegalmas setahun yang lalu. Sehingga kalau tahun depan diselenggarakan lagi, semestinya kan bisa bukan hanya bisa menjangkau peserta lebih luas dari negara-negara yang lebih banyak, tapi juga bisa menggaet perhatian, dukungan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak swasta lainnya. Bagaimana Bang? Ya saya kira itu wajib sebetulnya, pemerintah wajib mendukung itu. Kita benar-benar tidak dukung kan, walaupun memang itu sudah ditekankan oleh Pak Thomas, jangan membawa-bawa proposal ke pemerintah. Meskipun kita benar-benar terengah-engah waktu itu. Akhirnya kan kita hanya bantuan dalam pengertian hanya sifat simpati. Misalnya Bupati Pesawaran, Pak Dendi, simpatinya dia mengasih kopi dan lain-lain kan, itu kan. Kemudian dia buat banner. Ini karena dia merasa simpati dan ini menarik begitu festival internasional berada di Tegalmas dan di wilayah Pesawaran. Nah kemudian kita dengan ketua DPRD yang soal nilai rupiah kita nggak ada lah kecil besar, tapi perhatian ketika saya siap membantu berarti dia tahu oh ternyata sastra ini juga perlu untuk mengenalkan Lampung
gitu kan. Jangan hanya kita politik yang carut marut, persoalan pilkada Kota Bandar Lampung ribut soal Bawaslu segala macam gitu kan. Tapi ada yang perlu dimarwahkan, sastra, pariwisata, saya kira gitu. Karena gini Bang, dampak daripada pertemuan itu, sebagaimana pengalaman saya khususnya, ketika diundang dalam pertemuan misalnya Festival Sastra Gunung Bintan di Kepulauan Riau dan di daerah-daerah lainnya, itu ketika kita pulang, biasanya seorang sastrawan akan membuat karya sastra yang berkenaan dengan objek wisata yang ada di daerah tempat pertemuan itu, baik dalam bentuk prosa maupun puisi kan. Saya pikir begitu juga kiranya dengan peserta dari Tegal Mas, kayak gitu, yang sudah mengikuti Festival Tegal Mas pertama tahun 2020 ya. 20 Januari ya. 27 Januari ya. Iya. Dan saya kira itu juga itu iklan yang tersembunyi, sebuah promosi yang sebetulnya tidak berharga, berarti tidak punya mengeluarkan harga. Karena seorang penyair juga seorang penulis. Ketika dia ke sebuah kota, otomatis setelah itu dia menulis. Gak usah jauh-jauh lah. Ketika saya pribadi, ketika saya diundang ke Belanda, satu buku saya lahir, misalnya November Musim Dingin. Nah, itu kan bagian daripada mempromosikan suatu daerah gitu kan. Nah, jadi kalau kita selama ini pakai leaflet untuk promosi budaya atau pariwisata yang ada ini, kita lakukan promosi wisata ini lewat sastra, lewat puisi. Saya kira itu yang saya maunya dari festival-festival. Saya juga sempat ngajak misalnya kepada Bupati Lampung Barat. Itu Lampung Barat kan terkenal dengan kopinya, begitu kan. Kita bikin misalnya festival puisi kopi misalnya gitu kan. Kemudian Waikanan juga itu ada kekuatan yang wisata yang cukup menarik gitu. Kemudian pesisir barat misalnya dengan ininya yang menarik begitu kan. Gitu. Itu termasuk misalnya sastrawan membuat karya-karya yang berkenaan dengan destinasi wisata ya, atau objek wisata. Nah kayak gitu kan, baik dalam bentuk puisi maupun cerpen. Tapi barangkali gimana pandangan Bang Isbedi? Itu outputnya masih tetap bentuk buku apa mengikuti perkembangan zaman dalam bentuk CD, PCD atau DVD gitu? Ya, saya kira kita bagaimanapun juga ketika ekonomi kreatif itu sudah muncul, saya kira kita hanya bukan dalam bentuk buku saja, tapi juga kita bentuk CD, DVD dan juga virtual atau YouTube itu juga bisa bermain gitu kan. Selain festival, kita juga bisa sebetulnya melakukan itu. Misalnya, Pemda Lampung Barat mengundang sekian orang penulis sastra, diundang ke sana residen sekian hari begitu. Nulislah tentang di sana. Saya kira itu juga bagian. Sudah itu kita terbitkan buku. Udah itu kita pembacaan puisi. Kita lempar di YouTube. Orang tahu, oh iya di Lampung Barat ada objek wisata begini. Ketika kita bikin YouTube-nya juga, kita baca puisinya di tempat objek wisata itu. Kemudian ke Lampung Timur. Wah itu keren, misalnya kita baca puisi di situs Pugung Raharjonya itu misalnya. Nah ini kan nggak dilakukan. Apa sih atau dinas pariwisata, apakah ini harus berpikir ke sana juga begitu ke depannya, sesuai dengan tambahannya tadi ekonomi kreatif ya. Tadi, perkembangannya ke sana. Kita nggak kayak sekarang kita buku sudah agak sulit kita untuk cetak. Bosan buku nggak, istilahnya media koran-koran segala macam, sejumlah koran bahkan sudah menutup untuk bentuk cetaknya. Akhirnya muncullah koran media-media digital. Orang kan lari ke sana kan, sastra digital muncul juga di sana akhirnya begitu. Ya barangkali sedikit ringan pertanyaannya Bang, pandangan Bang Isbedi terhadap dunia sastra di Lampung saat ini? Semoga menggembirakan sebetulnya, menggembirakan. Artinya regenerasi itu muncul. Cuman persoalannya adalah adakah yang bertanggung jawab lembaga-lembaga kesenian kita di Lampung ini mau turun itu. Jangan seorang Isbedi saja yang melakukan ini regenerasi. Jangan seorang kelompok dari teater satu, teater satu Iswadi Pratama segala ini, atau Kober ini. Ayo loh, lembaga mau nggak lembaga kesenian mencawil ini? Jangan bikin ini namanya festival ini tingkat internasional ini nih. Tapi orang-orang sastra di Lampung sendiri karena persoalan like and dislike-nya tidak dimunculkan, tidak dipanggil, manggil malah orang luar begitu. Ini ngomong apa jadi gitu itu. Iya Bang, kalau bicara soal regenerasi kan di tahun-tahun yang dulu
yang sudah lewat gitu kan, peran lembaga kesenian kan cukup meniscaya. Kemudian perkembangan generasi itu juga bisa secara ini terukur. Sesudah dari Bang Isbedi ada si ini, kemudian ada generasi Ari Pahala, terus di bawah Ari Pahala ada Agit, ada dari itu kan. Kalau sekarang kayak mana itu Bang? Soal perkembangan generasi itu kayaknya kurang terbaca ya. Terbaca, cuman inilah perbedaan. Zaman dulu kita sebagai penyair itu lahirkan dari media-media dengan redakturnya. Kita bisa, inilah kayak Anda juga tahulah bagaimana redakturnya Abdul Hadi WM di Tabuana, Sutarji di mana ini. Nah, generasi sekarang kan larinya kan generasi adalah generasi media sosial, medsos. Mereka muncul lewat medsos. Puisi-puisi di Facebook itu sangat banyak. Cuma akhirnya pada seperti orang melempar itu hilang gitu kan di medsos gitu kan. Muncul lagi penyair festival banyak kan istilahnya kan, sehingga akhirnya instan sebetulnya. Yang kuat sangat sedikit sekali gitu. Kita lihat ada banyak kok, saya perhatikan puisi-puisi yang mengaku sebagai penyair internasional kalau diundang event festival, yang barang saya baca bukunya, bisa menerbitkan buku puisinya, waduh, dari cara pemilihan kata atau diksinya, belum lagi imajinasinya, lemah sekali gitu. Pada akhirnya saya berpikir, festival internasional yang ada ini, setiap kesempatan itu sistem kuota. Kalau ada 100 kuota yang dibutuhkan sama dia, yang mendaftar misalnya 150, adalah asal masuk aja begitu kan. Maka akhirnya kita di Festival Internasional Tegalmas kita nggak bermain sistem karya. Satu, kita agak ribet memilih karya. Kedua, kita memilih karya ribet, kemudian terlalu kita kuota karena ini bagus, sementara kita hanya menginginkan dari owner festival, owner Tegalmas hanya menginginkan sekitar 70 orang. Akhirnya kita mangkasnya kan agak susah kan. Akhirnya kita sistem nama, ya kan. Nah, untuk nama akhirnya harus kita bagi dong, mana yang senior. Tentu kita harus mengangkat yang junior yang ada di Lampung. Nah, ini kan bagian daripada sinergitas antara si junior dengan senior pada saat itu. Ya bangga lah bagaimana seorang junior bertemu seorang Sutarji Kasumbari misalnya, bertemu sama Rida Kaliamsi saat itu. Nah, ini. Tapi memang festival itu hanya pintu untuk kita masuk kepada atau keluar kita untuk kepada dunia sastra yang lebih besar. Pada akhirnya, kuat enggak kita sebagai penyair itu yang keluar dari festival itu bertarung lagi dong dengan media-media yang ada ruang sastranya, misalnya Jawa Pos, Media Indonesia dan segala macamnya itu. Ya, artinya Bang, semangat kepenyairan, dedikasi seperti yang telah ditunjukkan Bang Isbedi selama ini itu kan sangat perlu, sangat penting dipertahankan gitu. Di samping kalau dulu kan mungkin peranan daripada redaktur medianya gitu kan, yang sudah memiliki kredibilitas yang keren gitu kan. Nah, kalau sekarang kan media-media online kan barangkali hanya beberapa aja, seperti basa-basi. Kalau untuk pencapaian, kita mengukur sudah sejauh mana pencapaian kita di media online kan, seperti itu. Nah, apakah peran redaksi yang kredibel ini perlu dilahirkan juga Bang untuk media-media online itu? Saya kira iya, dan itu harus sebetulnya. Kita masih berharap ya media-media online. Basa-basi udah jelas lah, itu Tias Setiadi, kita sudah lihat itu. Kemudian di media di Bali itu dipegang oleh Adnyana Ole gitu kan, si Ole Pak, kita manggil Ole. Kemudian Nusa Bali, ternyata itu yang megang sekarang itu adalah si Umbuladu Paranggi. Karena Bali Pos tidak ada lagi ruang sastranya, si Umbu diambil di Nusa Bali. Nah, artinya ketika saya merasa Nusa Bali itu dipegang sama Umbu, cepat-cepat saya kirim. Lolos enggak sih punya puisi saya begitu kan? Kalau sudah lolos dari dia, sudahlah kita gitu kan. Layak, sama seperti kita zaman kita dulu lah. Ketika kita sudah lolos di Berita Buana, udah deh. Udah gagal lah kita merasa benar penyair lah, karena kita tahu itu seorang Abdullah di WM. Lolos kita di Horizon, kita tahu itu adalah Sutarji Kasumbari begitu kan. Nah, sekarang siapa yang kita bisa? Kalau cuma istilahnya saat ada lembaga nih, ada lembaga kepenulisan misalnya,
tahun ini kita bikin apa tuh antologi ini begitu kan. Nah ini kan kita lihat kan sejumlah orang juga saat masuk ke sana dengan mudahnya. Wah ternyata ini ada kedekatan dengan atau yang pemiliknya itulah kuratornya lah yang ada di sana itu kan. Akhirnya saya lihat ini nggak menarik persaingan itu. Padahal sebetulnya bagi saya kemarin ada pertemuan sastra ASEAN lewat Zoom juga. Kenapa Bang Isbedi, itu pertanyaan host Rois dari Banten, kenapa Bang Isbedi sampai sekarang masih bertahan dan karya sini? Saya menganggap Anda pun adalah saingan saya. Artinya tanda petik, saya bukan menghancurkan dirinya, tapi persaingan dalam pengertian berkaryanya. Nah itu. Masa bodoh, saya nggak mau kenal itu siapa redakturnya, siapapun editornya gitu kan. Siapapun kuratornya gitu. Itu saya berpikir begitu. Baik Bang, sebelum kita akhiri, barangkali Bang Isbedi saya harapkan bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia kesastraan. Silakan Bang. Iya, pertama adalah kita kesungguhan, keseriusan. Kemudian saya kalau pinjam MH Najib ya, berani berdarah-darah dalam berkesenian. Itu yang pertama. Link itu hanya sekedar kita kenal si Anu, kenal si Kurniawan Junaidi, itu mah sekadar aja. Jangan jadikan itu patokan bahwa kita dibuat sana. Belum tentu kalau kita karena dekat kayak yang saya kirim ke komunitasnya Kurniawan Junaidi. Ya seolah-olah ya karena mereka dia kenal saya dimuat. Jangan berpikir, tapi kita carilah karya yang benarnya. Kemudian yang ketiga adalah saya kira penyair yang sekarang muda ini harusnya dia bisa mengalahkan yang lebih tua-tua yang kayak kita ini. Dengan persaingan, dengan karya-karya yang kuat itu. Karena apa? Media apapun sekarang kita masuk ke dunia manapun sekarang dengan mudahnya kita masukin. Ketika internet ada segala macamnya, ada dengan mudah sekali. Harusnya itu. Tapi bukan pendekatan lewat aku membaca puisi ini. Dan dunia sastra kita sekarang kan juga dunia sastra kita kan kita sebetulnya satu sisi bangga kita para ibu-ibu udah mengenal dengan puisi berpenyairan begitu kan. Ini seperti zamannya ketika sastrawangi ya kan istilahnya kan, De Lestari, Ayu Utami, kemudian Jenar Maesa Ayu. Tapi kan itu kan didukung dengan kekuatan karya mereka kan, emang kuat kan. Larungnya Ayu Utami, kemudian Jenar Maesa Ayu dengan gaya dia gitu kan, Dorothea dengan gaya diksi dengan diksi kelelakiannya. Nah, kita berharap juga parang sekarang kalau dulu sastrawangi, kalau sekarang kan saya sering menyebutnya istilahnya sosialita gitu, sosialita bersastra. Kalau ibu-ibu sosial zaman dulu ke KPKP, mereka sosialita ke sastra. Tapi dukung dong dengan karya-karya yang kuat begitu kan, bukan pendekatan begitu, bukan kedekatan. Nah itu. Jadi anak muda harus begitu. Saya lihat tuh sekarang kan kita sini udah ada Alpariji, kemudian ya ada Titin dari Lampung Barat, kemudian ada Mintasi dari Tulang Bawang Barat. Ayo dong, kekuatan ini harus ada. Jangan kalah loh. Usia tuh nggak terlalu penting dalam berkarya. Gunan Muhammad aja yang lebih tua daripada kita masih berkarya loh begitu. Kira itu dari saya. Satu lagi Bang, yang belakangan saya dengar agak ramai nih soal plagiator. Ya. Ya itu suatu harus kita haramkan lah plagiat itu. Cobalah kita, kalau yang paling bagus itu kan sebetulnya sejelek-jelek itu adalah karya kita. Saya kira bukan plagiat aja, sekarang ada kecenderungan lagi muncul ghostwriter misalnya. Oh si A, tolong bikin puisi supaya itu penyair, kita buat begini, begitu. Janganlah kita plagiat itu sebenarnya sangat-sangat. Ini kan sebetulnya kasus ketika komunitas APDH Yasin membuat karya sastra milenial. Ada satu cerpen itu dianulir, diblokir, langsung orangnya diblokir juga. Ternyata itu sebetulnya cerpen Yanusa Nugroho katanya. Maka Yanusa bicaralah soal plagiat ketika dia jadi juri Badan Bahasa tingkat nasional. Itu lupa si Yanusa itu, sebetulnya itu karya dari Lampung. Ingat kita lagi kongres cerpen di Riau, itu kan punyanya si Hamzat Rangkuti. Juri itu kan saya, Arman, sama Pak Danar. Dan memang bagus, pagar itu lolos sama kita. Apa kata Hamzat ngomongnya? Kamu nggak salah, kalau kamu nggak ngelolosin berarti kamu nggak paham dengan sastra. Iya kan? Orang Hamzat juga mengatakan saat itu dia tidak tahu, ternyata dia tuh
bikin cerpen itu dalam bahasa Indonesia, kemudian diminta sama Lontar dialihkanlah menjadi bahasa Inggris. Cuman kan ketika dia membaca itu, kalau nggak salah yang menemukan Kennedy sebetulnya, bukan Hamzat malahan. Ini punya abang ini nih. Baru lihat-lihat, oh iya, kata dia bilang, ya kita tahu lah bahasa kita kan istilahnya gitu kan, mau apapun juga nggak bisa dibohongi gitu kan. Gitu. Iya bang, kita kecolongan begini bang. Ya kalau kau nggak lulusin, kau yang goblok, kata dia bilang begitu. Nah kira-kira gitu, plagiat itu sangat kita haramkan lah itu. Jangan kita mulai, jangan kita coba-coba, itu aja. Kecanduan ya. Nah, kecanduan nantinya. Oke, Bang Isbedi, karena abang ini kan dari tahun 76 ya. Kalau kita hitung udah hampir sekitaran 45 tahun berkarya ya. Dan semestinya abang layak mendapatkan life achievement, penghargaan gitu kan, dedikasi yang tiada henti. Nah, karena itu ya kita berharap pemerintah daerah atau lembaga yang lain dan satker-satker yang terkait dapat juga menunjukkan responnya, perhatiannya kepada Bang Isbedi Setiawan JS, yang terus terang aja saya bilang sebagai empu seniman itu karena saya yakin tidak ada seniman di Lampung yang memiliki ketokohan seperti Bang Isbedi, punya aksesibilitas yang luar biasa ke pemerintah daerah, ke eksekutif, legislatif, yudikatif, dan para pengusaha lainnya. Seperti itu Bang. Semoga ke depan daerah kita bisa juga melihat dan menghargai seniman-senimannya yang berprestasi dan telah membuat harum nama Lampung di pentas nasional maupun internasional. Terima kasih ya Bang Isbedi. Terima kasih sama-sama. Teman-teman jangan lupa kasih like, subscribe, dan komenin. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.